Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 16 April tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini adalah tentang transformasi perubahan yang luar biasa dari sesuatu yang tadinya sudah menjadi kebiasaan. Jadi kayaknya nggak pernah berpikir bahwa ini akan berubah. Bagaimana mungkin ini berubah? Dan ternyata berubah, sehingga yang saya rasakan adalah saya khawatir luar biasa. Gimana enggak? Perubahan selalu membawa kekhawatiran. Hal baru membuat kita merasa tidak ada kejelasan. Dan barangkali memang itu adalah hal yang kita harus hadapi, adanya perubahan. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan, kartu ini mengatakan take a moment. Hayati dulu perubahan ini seperti apa. Kalau kita merasa cemas, kita hayati apa sih sebenarnya membuat kita takut. Apa? Jadi kita pahami kenapa ini membuat kita merasa terprovokasi lah, istilahnya seperti itu. Karena ini ternyata ya kalau kita lihat solar plexus chakra ini sebenarnya menyerang sebagian rasa percaya diri, tetapi justru kalau kita menghadapi dengan lebih konsen, maka kita menemukan courage di sini, keberanian, keyakinan, tetapi courage yang datangnya bukan dari pandangan masa depan, tetapi sesuatu yang kita alami masa lalu, kita jatuh dan kita bangkit lagi. Kita bangkit tidak ingin menerima situasi kita kalah, bukan dalam arti negatif ya, bukan kita nggak mau kalah, enggak, tetapi kondisi ini kita terima sebagai bagian dari realita. Dan dalam kondisi seperti ini saya harus bangkit lagi dan lakukan sesuatu karena saya masih hidup, karena saya punya keinginan, karena saya punya kebutuhan. Jadi ada dorongan yang begitu besar untuk bangkit lagi, clarity of belief. Jadi kenapa kita bisa merasa jatuh? Karena ada dari keyakinan kita yang sudah ada sejak lama, tadi digambarkan dengan jangkar, itu kan kayaknya udah mana mungkin berubah, mana mungkin bisa, ini adalah hal yang salah, tapi ternyata salah gitu. Ternyata salah apa yang kita yakini masa lalu tentang kepercayaan kita terhadap seseorang, tentang keyakinan kita bahwa ini adalah hal yang paling tepat, itu kayak diguncang hari ini. Sehingga kita harus kembali duduk lagi. Apa sih sebenarnya yang saya takutkan setelah semuanya terbongkar? Apa? Dan apa sebenarnya yang saya yakini saat ini? Dan ini adalah proses yang luar biasa. Jelas kalau kita digoncang keyakinan diri dan mungkin itu menghantam rasa percaya diri kita jatuh. Tapi sampai satu titik, karena makanya perlu a moment, take a moment. Karena kalau kita berdiri dan kita masih belum punya kejelasan tentang apakah ini ketakutan atau justru ini adalah satu kesempatan membuat perubahan lebih baik untuk saya, dan saya tidak lagi dalam situasi gelap, saya tidak lagi terus-terusan ditipu. It can be like that, no? Sehingga saya harus menghimpun kembali keyakinan saya atas sesuatu. Nah, justru dengan situasi yang mengubah ini pada saatnya nanti, mungkin tidak saat ini, tapi pada saatnya nanti, justru ini memperkuat bonding kita, kaitan kita, keterkaitan kita dengan lingkungan yang lebih memberi kesejahteraan pada kita. Itu yang saya rasakan. Jadi memang hari ini rasanya berat, karena apa yang kita yakini ternyata sekarang berubah ya, berubahnya tadi petinya, dan ini membuat kita sangat terguncang. Dan ini juga terlihat bahwa kita seperti perlu mencari kembali keyakinan atas apa yang kita ketahui, bagaimana kita membangun kepercayaan lagi, tapi pada saatnya nanti kita akan justru berdiri di atas tanah yang lebih jelas. Karena tadinya kan ada bagian dari tanah yang kita pijak, ternyata daerah gelap, yang kita nggak tahu ternyata ada lubang di situ, tapi ditutupi. Nah, hari ini kenapa begitu besar emosinya? Karena memang bulan ketemu dengan North Node ini seperti mengguncang lagi, kayak ngingetin, jadi kamu maunya ke depan apa? Ini seperti situasi di mana ini loh pengalamanmu ini sekarang mendapatkan kejelasan.
bulan dan North Node yang sextile dengan Chiron adalah ketika kita mampu mengambil hikmah, pelajaran dari situasi yang kurang menguntungkan di masa lalu untuk membuat kita yakin dengan pilihan kita yang baru yang terbaik untuk kita. Itu. Dan kalau kita lihat Mars yang trine dengan Jupiter, ini kita punya energi divine masculine, dan ini ambil energinya sebagai clarity tadi, kejelasan serta kepemimpinan terhadap diri kita sendiri dalam mengambil keputusan. Dan di sini kita lihat tengahnya adalah matahari dan Merkurius serta Venus. Jadi kita jelas sekali, ini loh alasannya Merkurius dan matahari jadi satu. Jelas alasannya. Yang kedua, kita juga yakin bahwa kebutuhan kita, keberhargaan kita itu juga diperjelas pada saat ini Venus yang conjunction dengan matahari. Kita nggak bisa diperlakukan gitu. Itu artinya merendahkan kita, menyepelekan kepentingan kita. Kita nggak bisa diperlakukan seperti itu. Enggak. Saya punya divine masculine, yaitu saya punya kemampuan, punya keberdayaan dalam mengambil keputusan, mengarahkan saya pada tindakan yang menguntungkan diri saya, dalam arti kata positif, yang memberi saya penghargaan sepantasnya saya terima. Itu. Dan kalau kita lihat matahari juga square dengan Pluto, memang mau tidak mau keputusan ini berakhir dengan ada yang di-cut, ada yang dilepas, ada yang harus dibuang, karena kalau dia masih nempel di badan kita, dia akan memberi energi yang sakit kepada kita. Itulah sebabnya kita tidak ingin melepaskan, karena itu udah menjadi bagian dari keyakinan kita selama ini. Tapi langit mengatakan bahwa mungkin kita harus berpikir sekali lagi, walaupun dia punya koneksi yang begitu intens pada kita, mungkin sudah saatnya kita melepaskan. Iya, karena kita juga ingin keadilan buat kita. Kita dalam hubungan ini, kita ingin masing-masing pihak mendapatkan satu manfaat. Tapi sepertinya kenapa sukar sekali sih ini dijelaskan? Why gitu? Karena memang ada kemarin salah satu pihak yang mengambil keuntungan lebih besar, tapi kan sekarang enggak. Kita masing-masing tahu. Queen of Swords tadi adalah yang matahari square dengan Pluto. Ada hal yang memang harus kita potong dengan kejelasan, dengan fungsinya Merkurius. Ini manfaatnya apa? Logikanya apa dia harus nempel sama saya? Enggak ada. Jadi yang kita rasakan adalah kalau memang kita ingin membina hubungan ini lebih baik, maka masing-masing harus memberi tawaran yang memang setara, saling menawarkan yang terbaik dari masing-masing pihak. Karena itu satu-satunya cara supaya landasan kita tidak ada lubang yang masih ditutupi, yang kita nggak tahu kapan, hanya masalah waktu kita terperosok dan sadar bahwa ternyata memang masih ada lubang dalam hubungan ini. You are your own best and most powerful healer. Jadi saya pikir ini tadi fungsinya Chiron, dan hari ini kan bulan juga sextile dengan Chiron ya. Kita lihat ini bulan sama North Node conjunction, dia sextile dengan Chiron yang ada di Aries. Jadi memang ini adalah saat yang tepat untuk kita healing. Artinya kalau memang ini membuat kita sakit, tadi fungsinya Pluto juga langsung terkait dengan beberapa planet yang mengingatkan kita bahwa kalau dari awal kita sudah tahu ini hanya memberi penyakit pada kita, maka ya nggak ada salahnya kita harus operasi. Karena dia nggak bisa terus-terusan nempel di badan kita dan membuat kita sakit. Dan itu adalah insting kita sebagai orang yang punya kemampuan, dan itu terbaik buat kita, most powerful untuk kesembuhan dari kita sendiri. Kita yang tahu, kita yang memutuskan. Karena semua ini sama sekali
bukan kendalinya orang lain tetapi kendali kita. Apakah kita membiarkan penyakit itu nempel di kita atau tidak? Tapi memang sarannya tadi Queen of Swords, yang artinya lebih baik kalau memang jelas dia penyakit dan hanya akan memberi tambahan penyakit di masa depan, I think mungkin ini saatnya operasi. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.